wa basyir, berikan kabar gembira. Kalau kita pikir mana ada kabar gembira, itu kan ancaman. Tapi Abu Zar mengatakan kasih kabar gembira. Itu yang enggak bayar zakat emas dan perak, kasih kabar gembira. Seakan-akan betul-betul kabar gembira. Maka bahasa itu sebenarnya untuk al-ihanah, yaitu menghinakan. Satu giginya itu sebesar gunung Uhud. Satu gigi penduduk neraka itu sebesar gunung Uhud. Jadi kalau ada 32 gigi, 32 gunung Pak, hanya jadi gigi saja. Giginya sebesar itu. Bapak yang umrah sudah lihat Uhud. Uhud itu bukan satu bukit, ada bukit berjajar-jajar, itu Uhud namanya itu. Satu gigi sebesar itu. 32 gigi, bayangkan berapa besar kita di akhirat nanti. Untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapak dan ibu yang telah memenuhi panggilan Allah, dan semoga Allah balas dengan surganya insyaAllah. Ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas seputar ancaman orang-orang yang tidak membayarkan zakatnya. Di pertemuan kita yang lalu, kita telah bacakan salah satu hadis dengan derajat hasan sahih, yaitu tentang Nabi mengabarkan bahawa ada 5 dosa yang kalau dikerjakan maka Allah akan segera menurunkan azab, tidak ditunda atau ke hari kiamat. Dan azab itu adalah barang siapa yang apabila zina telah merajalela, tidak ada lagi yang mencegahnya, zina telah dilakukan atau dipamerkan secara terang-terangan, maka Allah akan kirimkan berbagai penyakit yang tidak pernah ada sebelumnya. Seperti kita merasakan COVID, itu salah satu penyebabnya adalah zina merajalela. Kemudian apabila orang-orang telah terbiasa mengurangi timbangan, melakukan kecurangan di dalam perdagangan atau dalam usaha mereka dengan berbagai cara kecurangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kekeringan. Artinya bisa musim paceklik, bisa gagal panen, lalu Allah akan buat hidup menjadi susah, lalu kita akan terzalimi oleh orang yang kita pilih untuk menjadi pemimpin di antara kita. Itu kalau sudah mengurangi timbangan. Lalu kemudian orang-orang kalau sudah terbiasa tidak membayar zakat,
sudah banyak yang melupakan dan tidak membayar zakat, maka Allah tahan dari langit untuk menurunkan hujan. Jadi Allah tidak lagi beri hujan. Kalaupun ada sesekali, kata Nabi, itu hujan itu karena kasih sayang Allah kepada binatang-binatang dan pepohonan, bukan karena sayangnya kepada hamba. Itu kalau sudah zakat tidak dibayarkan lagi oleh orang-orang yang berhak membayarkan zakat. Lalu kemudian orang-orang yang membatalkan perjanjian dengan Allah, artinya dulu kita pernah berjanji sebelum masuk ke alam rahim bahwa kita akan menyembah Allah, tidak akan bermaksiat, melakukan amanah. Ternyata hari ini orang-orang lalai dari semua itu, maka yang Allah beri adalah Allah akan buat kita dikuasai oleh orang-orang di luar kita, artinya orang kafir menguasai kita. Jadi ketika maksiat dengan melawan Allah juga merajalela, artinya orang tidak lagi salat, tidak lagi menyembah Allah, maka Allah akan izinkan orang kafir atau musuh-musuh agama menguasai. Dan sekarang coba lihat saja negara-negara Islam yang dominan maksiat itu dikuasai oleh orang-orang di luar Islam. Jadi begitu digelontorkan dana ratusan triliun, maka begitu mudahnya orang-orang Islam diusir dari tempatnya sendiri. Itu akibat itu. Jadi sebenarnya semuanya terpulang pada kesalahan kita sendiri. Makanya kadang-kadang ketika orang diam dalam amar ma'ruf nahi munkar, disitulah orang-orang akan mendapatkan azab yang dia tidak menduganya, bahwa dia dikuasai oleh orang-orang kafir. Lalu kemudian yang terakhir Nabi sebutkan, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka Allah akan buat mereka akan merasakan kezaliman di antara sesama mereka. Artinya timbul pertikaian, pertengkaran, bunuh-membunuh, permusuhan di antara sesama muslim. Itu semua akibat tidak berhukum dengan hukum Allah. Kita di negara ini kan berhukum dengan hukum Allah cuma pada 3 perkara, yaitu pada urusan pernikahan, lalu urusan warisan, yang artinya kalau kita datang ke pengadilan agama pun masih diurus dengan hukum Allah. Lalu di luar itu adalah saya lupa satu lagi, itu yang bisa dijalani dengan hukum Allah. Selain itu pidana, perdata, mana ada pakai hukum Allah. Yang pencuri melenggang kangkung, perampok ketika ditangkap pun tidak sesuai dengan hukum Allah waktu diadili, pembunuh kadang-kadang hidup bebas hanya dengan merasakan beberapa tahun penjara. Ini kan itu hukum-hukum Belanda, warisan Belanda yang kemudian dijadikan sandaran. Maka ketika itu maka kacaulah keadaan kita, sampai Allah akan buat kita ini sesama kita pun kita akan saling membunuh. Itu kalau sudah hukum Allah tidak diberlakukan. Dan semua keadaan ini yang Nabi sebutkan ini semuanya sekarang berlaku di berbagai belahan dunia, berlaku di belahan dunia. Bahkan di negara-negara Islam di dunia Arab pun, itu ketika 5 perkara ini adalah salah satu dari 5-nya terjadi, dipastikan terjadi sesuai dengan kabar dari Nabi SAW. Itu pasti. Yaman hancur, perang saudara tak habis-habisnya, perang antar suku. Kemudian Syria perang saudara, di Mesir juga begitu.
Libya juga begitu. Jadi tak ada habis-habisnya. Sesama Muslim pun, kenapa timbul permusuhan, kenapa ada kebencian? Padahal dulu Nabi memproklamirkan dimanapun bertemu, KTP-nya yang diangkat adalah nama Islam. Dari mana kalian? Siapa kalian? Jawabannya, saya orang Islam. Itu dulu masa Nabi. Jadi tidak ada jawaban saya orang Libya, saya orang Syria, tak ada. Dan itu berdasarkan hadis Nabi ketemu dengan satu rombongan pulang dari haji. Nabi tanya, dari mana kalian? Dan siapa kalian? Mereka menjawab, kami orang Islam. Begitu langsung mereka menyatakan dirinya orang Islam, maka langsung ukhuwah Islamiyahnya langsung di situ muncul rasa cinta. Maka dipeluklah oleh rombongan ini, kita satu akidah, kita satu Tuhan. Itu dulu. Sekarang mana? Dari mana? Oh, Aceh. Oh, kamu dari mana? Dari Medan. Orang apa? Tanya lagi orang apa? Suku apa? Islamnya enggak keluar. Dan itu akibat semua maksiat yang kita lakukan sendiri. Jadi begitu janji Nabi, dan itu semua terjadi hari ini. Baik, kita sambung hadis berikutnya, masih seputar ancaman-ancaman mereka yang orang-orang yang tidak mau membayarkan kewajibannya dalam zakat. Hadis riwayat Muslim dari Ahnaf bin Qais, ada seseorang datang, lalu kemudian dia memberi salam. Jadi ada perawi hadis ini mengatakan, kami sedang duduk bersama-sama beberapa orang yang lain, lalu tiba-tiba ada seseorang datang dan dia langsung memberi salam. Sumaqal, lalu dia berkata, jadi enggak ada basa-basi, habis kasih salam langsung orang ini berkata, apa katanya? Basyiril kanizina, kasih kabar gembira. Basyir, kabar gembira, kasih kabar gembira kepada siapa? Al-kanizin, yaitu orang-orang yang menahan zakat dari emas dan peraknya. Kasih kabar gembira bagi yang punya emas dan perak. Lalu mereka yang nizun, yaitu tidak membayarkan zakatnya. Kasih kabar gembira, kata orang ini. Apa kabar gembiranya? Bikayyin fi dhuhurihim yakhruju min junubihim. Nanti hari kiamat semua orang-orang ini akan diberikan kai. Kai itu besi panas, besi yang dipanaskan. Jadi kalau di masa Nabi itu dijadikan oleh sebahagian orang untuk berobat. Jadi kalau ada luka yang kira-kira sudah infeksi segala macam, itu dipanaskan besi. Walaupun Nabi kemudian mengatakan, aku tidak suka kalian melakukan kai. Jadi besi itu, lempengan besi dipanaskan, lalu ditutupkan luka itu. Sama seperti mungkin ibu-ibu baru melahirkan, seperti memanaskan batu. Itu model begitu. Jadi kai itu lempengan besi atau potongan besi yang dipanaskan. Jadi nanti semua yang tidak membayarkan atau pernah tidak membayarkan zakat emas dan peraknya, maka mereka akan diberikan kai oleh Allah fi dhuhurihim, ditusukkan ke punggungnya. Ditusukkan dari punggung bahagian belakang. Yakhruju min junubihim, dan itu besi keluar dari lambung mereka, ditusuk dari belakang keluar ke lambung, ditembus. Wa bikayyin min qibali afqahihim hatta yakhruju min jibahihim. Lalu kemudian ditusuk lagi oleh Allah
melalui malaikat tentunya, suruhnya ke malaikat, ditusuk besi itu dari kening mereka tembus dari tengkuk mereka, afqah, dari tengkuk belakang tembus sampai jibah, sampai ke kening. Jadi ditusuk dari punggung tembus ke lambung, ditusuk dari tengkuk leher tembus sampai ke kening dengan besi yang dipanaskan dari api neraka. Lalu kemudian qala summa tanaha faqa'ada, lalu orang ini berhenti sejenak berbicara, faqa'ada, dan lalu dia duduk. Qultu man hadha, lalu perawi hadis mengatakan, ada yang aku bertanya, siapa orang ini, datang-datang kok mengabarkan masalah itu. Jadi nggak ada yang kenal siapa orang ini. Qalu, lalu di antara mereka ketika sudah saling bertanya-tanya, rupanya ada salah satu di antara mereka mengatakan, hadza Abu Zar, inilah Abu Zar, itu Abu Zar Al-Ghifari, salah satu sahabat Nabi yang dulu dikenal sebagai perampok sadis. Kalau begalnya begal sadis, karena Abu Zar itu mantan perampok, dan waktu dia merampok kebiasaannya memutilasi korban lalu meminum darah. Jadi kalau ada yang melawan waktu dirampok, dia bunuh, dia mutilasi, darahnya diminum. Begitu sadisnya Abu Zar Al-Ghifari dalam sejarahnya. Tapi kemudian taubat, bertemu Nabi, langsung menjadi hamba Allah yang begitu baiknya, begitu lembutnya, sampai beliau menjadi penyampai hadis yang banyak. Maka banyak hadis dari Abu Zar Al-Ghifari. Jadi makanya kadang-kadang kita ini tidak bisa melihat orang ketika kejahatan sedang dilakukan seakan-akan orang itu akan abadi dalam kejahatannya. Padahal kalau Allah beri hidayah, dia akan berbalik arah menjadi orang yang bahkan mungkin akan menjadi ahlul jihad, yang tidak peduli dengan nyawanya untuk membela agamanya. Dulu dia yang menghancurkan agamanya. Maka orang itu bisa menjadi macam-macam model kalau hidayah datang. Kita ini dari hal yang tidak terduga menjadi sesuatu yang mengejutkan. Ini pelajaran bagi kita. Ketika anak kita sedang diberi Allah masa ujian untuk kita menjadi anak yang nakal, bandel, badan, dan mungkin saja sampai melawan urusan-urusan agama, di saat itu yakinlah bahwa yang bisa mengubahnya adalah Allah. Makanya waktu mengucapkan doa, Nabi mengajarkan kalimah ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Allah bisa balikkan hati itu dalam sekejap. Dan anak kita itu diberi oleh Allah keadaan begitu, ya salah satunya ujian bagi kita. Allah ingin tambahkan pahala dengan meningkatkan kesabaran kita menghadapi anak. Yang penting jangan sampai kita merasa dia akan abadi dalam kejahatannya. Sahabat-sahabat itu rata-rata mantan bandit, rata-rata mantan orang musyrik semua, kecuali ada beberapa orang saja yang terlahir dalam Islam. Itu pun kecil kan, masih kecil usianya, tapi rata-rata mantan musyrik, dan kebiasaan jahiliyah rata-rata jahat. Umar bin Khattab itu bandit nomor 1. Tapi begitu, makanya jangan putus asa mendoakan anak. Jangan putus asa mendoakan anak, karena hidayah bukan kita yang beri. Berbusa bibir, berbusa mulut kita menasihati anak, kalau hidayah belum datang kepadanya, itu tidak
tidak berubah. Tapi ketika kita diam lalu kita panjatkan doa ke Allah, anak kita yang mungkin hari ini menjadi orang yang kita anggap jahat, Allah bisa rubah dia serta-merta. Makanya kunci untuk merubah keadaan seseorang itu doa, apalagi doa orang tua yang kata Nabi tidak ada penghalang antaranya dengan Allah, yaitu salah satunya doaul walid liwaladihi, doa orang tua kepada anaknya. Maka Bapak Ibu, jangan pernah putus asa dan jangan pernah lewatkan doa, baik setelah salat atau kapanpun, menyebut nama-nama anak kita. Itu kadang-kadang kita tidak doa untuk anak, jadi kita cuma doa Rabbighfirli wa liwalidayya, ampunkan aku dan ampunkan orang tuaku. Kita kadang-kadang tidak sempat mendoakan anak-anak kita untuk menjadi anak yang saleh, padahal itu doanya para nabi. Nabi itu salah satu menjaga keturunannya dengan doa. Sebutkan nama-nama mereka di dalam doa, sebutkan. Jadi misalnya anak kita ada 5, tapi dihafal dulu namanya, jangan sampai waktu berdoa sudah lupa nama anak. Sebutkan. Boleh bicara dengan bahasa Aceh dengan Allah, nama Allah je bahasa Aceh, semua bahasa dipahami. Sebutkan, ya Allah, si Aman, ya Allah, cukup berat si Aman, tolonglah sadarkan dia, ya Allah. Itu si Usman nak palih bajih bacun, ya Allah. Dia, si Usman itu agak palih sedikit kan, bisa kita sebutkan. Ya Allah, rubahlah akalnya, jadikanlah itu begitu. Dan ini kekuatan yang tidak bisa dihargai dengan pendidikan formal. Boleh kasih anak sekolah apa saja, sudah S3, kalau jahat tetap jahat selama Allah tidak memberinya hidayah. Maka salah satu kekuatannya ada pada doa. Jadi Abu Zar ini contoh barang. Beliau tiba-tiba datang lalu langsung memberi nasihat. Orang-orang sampai bingung ini siapa, yang enggak kenal tentunya, karena begini, dulu itu kan media sosial tak ada. Jadi orang cuma dengar-dengar nama, ada sahabat namanya Abu Zar, dengar-dengar nama, mana orangnya tak tahu. Karena semakin besar kekuasaan Islam, semakin luas, sehingga orang-orang yang tidak pernah datang ke Madinah dan tidak tahu yang mana sahabat ini, mana saya enggak pernah dengar. Di Facebook enggak ada, TikTok enggak pernah nampak Abu Zar. Jadi orang banyak enggak tahu. Sekarang kan mudah Pak untuk mengetahui orang, dulu tidak. Makanya orang mengatakan itu Abu Zar. Lalu kemudian faqumtu ilaihi, lalu aku bangun menemuinya. Faqultu, lalu aku mengatakan, ma syai' sami'tuka taqulu qubail. Itu yang tadi engkau katakan itu, engkau dengarnya dari siapa? Tadi yang engkau bilang, kata perawi hadis ini, aku bertanya kepada Abu Zar, itu yang tadi engkau bilang bahwa orang yang enggak bayar zakat itu ditusuk dengan lempengan besi, tembus, itu dari siapa? Sebelumnya engkau dengar dari siapa? Apa jawab Abu Zar? Qal ma qultu illa syai'an qad sami'tuhu min nabiyihim. Ku dengarkan, aku tidak mengatakan sesuatu kecuali yang ku dengarkan dari nabi mereka. Maksud nabi mereka ya nabi kalian. Jangan enggak kenal siapa nabi kalian. Aku mengucapkan tadi itu kalimat dari nabi kalian. Lalu kemudian disitulah baru semua orang terhenyak, baru terkejut mendengarkan penjelasan dari seorang sahabat. Dan ini hadis ini Bapak Ibu itu menyatakan tentang beratnya siksa kepada orang yang tidak membayarkan zakat, terutama pada bahagian simpanan emas dan perak. Karena kanis itu barang kanzun,
yaitu yang dimaksud adalah emas dan perak. Ini yang paling berat diceritakan. Kenapa? Karena rata-rata orang menyimpan emas dan perak. Binatang ternak boleh tidak ada, dia enggak pelihara unta, enggak pelihara lembu, enggak pelihara kambing. Kalau ada pun paling 1-2. Untuk mencapai zakat pun susah, karena pelihara sapi baru kena zakat kalau sapinya 30 ekor, pelihara kambing 40 ekor, pelihara unta baru 5 ekor. Dan kita kalaupun pelihara biasanya jarang mencapai sejumlah itu. Dan itu pun diberi syarat, nanti sapinya begini, kemudian lembu yang digembala, begitu-begitu. Jadi susah kena zakatnya. Tapi semua merata-rata menyimpan emas dan perak, karena itu dianggap barang yang awet, tahan lama, lalu kemudian dia berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, naik harga emas. Itu barang yang tidak pernah out model, sehingga rata-rata orang itu, dan sampai sekarang emas dan perak tetap bertahan, perhiasan nomor 1 yang dipelihara oleh manusia. Makanya paling banyak hadis yang mengungkapkan tentang siksa kepada mereka yang menyimpan emas dan perak lalu tidak membayarkan zakatnya. Dan bahasa Abu Hurairah tadi, bahasa wabashir, berikan kabar gembira. Kalau kita pikir mana ada kabar gembira, itu kan ancaman. Tapi Abu Zar mengatakan kasih kabar gembira. Itu yang enggak bayar zakat emas dan perak, kasih kabar gembira. Seakan-akan betul-betul kabar gembira. Maka bahasa itu sebenarnya untuk al-ihanah, yaitu menghinakan. Menghinakan. Cuma memakai bahasa, kalau bahasa kita apa? Untuk menghinakan orang-orang, tapi kita memakai bahasa sebaliknya. Seperti kita mengancam orang dengan mengatakan, kapagah Pak Ji tiga apa? Tolong kasih tahu dia ya sebentar ya, ada kabar gembira. Nah, kabar gembira kabite apa kabarnya? Malam besok dijemput sama polisi insyaallah. Kita kasih tahunya gaje. Kasih kabar aja gembira. Kasih tahu dia. Ini ada kabar gembira. Besok dijemput sama polisi itu insyaallah. Begitu. Ini menghinakan. Makanya Abu Zar itu ingin memakai bahasa ihanah, dan Allah pakai bahasa itu juga dalam Al-Quran. Allah juga memakai bahasa itu untuk menyatakan penghinaan kepada mereka yang melawan Allah dengan seakan-akan kabar gembira, padahal yang dia dapat adalah azab. Dan sahabat memberi nasihat itu tidak basa-basi, Pak. Jadi seperti Nabi, bahasanya lugas, tegas, jam'ul jawami', singkat, padat, tapi penuh makna. Mereka belajar dari Nabi. Nabi itu kalau menyatakan satu berita dari Allah, itu bahasanya begitu. Jadi singkat, padat, tegas, tapi begitu diurai penuh dengan makna. Itu bahasa Nabi. Makanya langsung disebutkan itu yang enggak bayar zakat emas dan perak, maka ditusuk dengan besi. Itu tusukan dengan besi itu besi yang dipanaskan dari api neraka. Kita di dunia Bapak Ibu, untuk membayangkan rasa takut kita kepada Allah kalau terjadi itu, kita jangankan ditusuk besi, baru kena duri ikan saja, kena duri ikan itu dari tersangkut di tenggorokan, itu hidup kita kiamat sementara. Kena duri ikan saja, itu semua rasa makanan terbuang, tidak ada indahnya sedikit pun. Walaupun tadi kita makan ikan panggang mulus, kita makan bandeng panggang, begitu kena durinya langsung hilang semua rasa, diganti dengan penderitaan. Itu satu duri yang tidak sekuat jarum. Ini siksanya ditusuk besi, dan besi yang menusuk itu menusuk bukan ukuran badan kita sekarang, karena penduduk neraka itu dibesarkan oleh Allah menjadi raksasa. Penduduk neraka
dalam beberapa hadis sahih Nabi menyebutkan modelnya dibuat oleh Allah menjadi raksasa. Ukuran raksasanya kata Nabi, satu giginya itu sebesar gunung Uhud. Satu gigi penduduk neraka itu sebesar gunung Uhud. Jadi kalau ada 32 gigi, 32 gunung Pak, hanya jadi gigi saja. Giginya sebesar itu. Bapak yang umrah sudah lihat Uhud. Uhud itu bukan satu bukit, ada bukit berjajar-jajar, itu Uhud namanya itu. Satu gigi sebesar itu. 32 gigi, bayangkan berapa besar kita di akhirat nanti. Untuk apa? Liyazuqul azab, supaya lemak menerima azab. Maka ketika ditusuk dengan besi itu yang ditusuk adalah raksasa, ya. Dan dia merasakan azab. Betapa panjang besi untuk menembus dari belakang sampai ke depan. Apa yang jadi masalah? Yaitu di dunia gaduh kebahmu, ya, tidak mengeluarkan zakatnya. Nah, ini peringatan yang paling penting bagi kita yang mungkin mengalami masalah ini. Nah, jadi dari awal pembicaraan tentang hadis-hadis ancaman untuk zakat, itu kita sudah tahu beberapa model azab, Pak. Yaitu digosok. Allah sebut yukoh, digosok, disetrika, kemudian kirimkan, dirubah oleh Allah harta kita menjadi ular, ya, jadi ular itu yang akan menyiksa bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakatnya. Kemudian ditanduk oleh binatang-binatang yang tidak kita keluarkan zakatnya. Jadi semua binatang peliharaan dikumpulkan untuk menyiksa kita sendiri. Dan yang keempat, hari ini kita dengar siksanya ditusuk dengan besi. Nah, jadi hati-hati dengan urusan zakat. Dan sebagai pengingat akhir bagi kita yang punya simpanan emas sejumlah 85 gram emas dan sudah melewati 1 tahun, itu dibayarnya 2,5% dengan jumlah yang kita punya, bukan dengan 85 gram itu. 85 gram standar nisabnya. Jadi kalau kita punya 85 gram kan sekitar 27 manyam atau 28 manyam. Jadi yang sudah menyimpan harta emas sebanyak di atas 28 manyam, itu keluarkan zakatnya tiap tahun, Pak. Bukan seumur hidup sekali, tiap tahun. Nah, kalau perak nisabnya 200 dirham, yaitu 595 gram, itu kalau perak. Ya, yang mempunyai perak seberat 595 gram, tunggu setahun, tidak berkurang dari itu. Begitu juga emas, tunggu setahun, haul namanya, keluarkan zakatnya 2,5%. Tunggu lagi tahun berikutnya, enggak berkurang juga, tersimpan dengan baik, enggak berkurang di bawah nisab, keluarkan lagi 2,5%. Nah, insyaallah yang kita keluarkan kan kita bagi tu kepada mustahik zakat. Itulah yang menjadi penyelamat. Yang kita simpan malah bahaya. Nah, jadi jangan, boleh simpan emas, tapi tiap tahun berbagilah, biar orang-orang miskin menikmati apa yang kita simpan. Ya, jadi hati-hati menyimpan emas terlalu banyak tapi tidak bayar zakat. Jadi yang mau dibilang apa? Enggak masalah simpan emas, tapi jangan lupa kewajiban setelah menyimpan benda-benda yang bernilai seperti itu. Ya. Nah, inilah hadis yang menyatakan tentang siksa, model siksa yang lain terhadap orang yang memiliki emas dan perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya.